Ya, selamat malam. Selamat malam. Iya. Pertanyaannya siapa Tuhanmu ya? Jadi ditujukan ke saya berarti nih ya? Hmm? Iya, Bang Anda. Iya, siapa Tuhan Ya, Abang? Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Abang tahu? Itulah Tuhan saya. Dari mana Abang tahu? Kapan Allah memperkenalkan diri? Oh, ya diperkenalkan diri melalui Al-Qur'an. Innani Kapan? anallah katanya. Oke, Ya, disampaikan Rasulullah. innani anallah itu kepada siapa? Ya, Allah berkata, menyatakan dirinya, sesungguhnya saya ini Allah, dirikanlah Kapan sholat, Allah tunaikanlah berbicara? zakat, Kapan Allah berbicara menyembah begitu saya, kepada gitu Nabi loh. Muhammad? Itu Al-Quran. Iya. Kapan Allah Disampaikan Nabi Muhammad berbicara innani? untuk manusia. Iya, itu pernyataan Allah untuk dibacakan manusia dan dibaca itu mengandung nilai pahala yang menjadi rumusan dalam mengenalkan siapa dia kepada umat manusia. Pertanyaan saya, Nah, kayak gitu dia, kapan Bang. Allah Iya, Bang. memperkenalkan diri? Innani apa? Bagaimana bunyinya tadi? Innani anallah. Innani anallah. Kapan Allah memperkenalkan diri? Kepada siapa Allah memperkenalkan diri? Ya, kepada manusia umat Nabi Muhammad saat ini. Apakah perkataan itu malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Muhammad atau Allah sendiri? Allah sendiri yang menyampaikan kepada malaikat kepada Nabi Muhammad kepada umat manusia, Bang Anda. Berarti bukan Allah yang menyampaikan ya? Bukan perkataan Allah dong? Perkataan Ya, Jibril? kalau konteksnya begini, kalau wahyu itu disampaikan melalui Jibril. Berarti bukan perkataan Allah. Langsung kalau Allah Innani narasinya anallah. dari Allah keseluruhan. Innani anallah. Sesungguhnya. Iya, itu kali. Sesungguhnya. Saya ini Allah. Saya ini Allah. Itu perkataan siapa? Innani anallah kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah menyatakan, mengisahkan penjelasan kepada manusia, itu pernyataan Allah. Bagaimana cara menyembah Dia kalau Dia Innani Tuhan? Karena anallah. Tuhan itu Sebentar. Innani anallah itu perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad atau perkataan langsung Allah kepada Nabi Muhammad? Silahkan dijawab dengan jujur. Jibril itu hanya menyampaikan, Abang Anda, apa yang diperintahkan Allah. Berarti bukan perkataan Allah. Apakah Allah tidak mampu berbicara kepada manusia? Oh, enggak bisa, Abang Anda. Enggak bisa. Berarti Allah tidak mampu. Iya, kecuali kepada para Allah nabi. tidak punya kuasa. Makanya kalau firman Allah yang Allah tidak punya kuasa, kah? Innani anallah. Innani anallah itu perkataan Allah atau perkataan sosok pribadi yang bertemu dengan malaikat Jibril? Penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang bagaimana pernyataan Dia sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, innani anallah itu perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad atau perkataan langsung Allah kepada Nabi Muhammad? Innani anallah itu perkataan Allah disampaikan kepada malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Berarti perkataan kepada Jibril. Manusia, kayak gitu, bro. Berarti Allah tidak punya kuasa. Kenapa? Kalau Allah punya kuasa, tidak mungkin Allah menyuruh malaikat Jibril berbicara kepada hambanya yang sangat dikasihinya, yang sangat dia kasihi. Iya. Terima kasih. Jadi begini, Abang Anda. Di dalam kitab-kitab Torah pun para malaikat saya tidak akan melayani orang-orang yang tidak jujur, ya. Dia tidak jujur, ya. Innani anallah. Itu perkataan siapa? Yang menyampaikan innani anallah itu siapa? Kepada siapa disampaikan? Jangan bertakiyah di tempat saya. Bang Namirong mana? Jangan bertakiyah di tempat saya. Ya? Jangan. Oke, satu-satu. Shalom. Shalom, Bang. Kemana tadi Pak Nasution itu? Kita turunkan karena bertakiyah. Iya, kalam pertama hati. Silakan Bang.
Gimana kabar Bang Pendi? Puji Tuhan, kabar baik, puji Tuhan. Jadi konsep awal, siapa Tuhanmu? Mar Rabbuka, yang ditanya dalam kubur. Kalau ditanya di dalam kubur lah. Iya. Siapa Tuhan? Itu pertanyaan siapa itu? Ya malaikat lah. Perkataan malaikat, muka wanangkir ya? Iya, saya tahu kan ini. Kepada siapa kan, malaikat bertanya? Intinya kan Bang Pendi kan tahu lah setelah. Enggak, jangan lagi intinya kepada saya. Jangan lagi intinya Bang Pendi tahu. Pertanyaan saya, Ma Rabbuka, itu pertanyaan malaikat kepada siapa? Kepada nyawa dan roh. Kepada siapa? Kepada yang meninggal, yang nyawa dan roh. Kepada orang Islam, benar? Iya, betul. Kenapa ditanya lagi sama malaikat? Apakah malaikat tidak tahu kalau dia orang Islam? Gini, ibaratnya gini ya, di dalam malaikat mungkawanangki dalam kubur tidak tahu dengan siapa dia berbicara, agamanya apa, Tuhannya siapa? Harus ditanya lagi? Dan pertanyaan saya, benarkah benarkah mayat itu masih ada roh dalam mayatnya, dalam tubuhnya? Di kami gini ya, di kami dibilang selama 44 hari memang masih di alam dunia ini dia roh itu. Setahu saya ini saya setahu saya ini kan saya nggak paham ilmu banyak, tapi ya dasar mulanya terjadinya mungkin Bang Pendi percaya nggak dengan nur cahaya nurullah, nur Muhammad itu ataupun nur ilahi ya, nur Tuhan, cahayanya Tuhan. Percaya nggak asal muasalnya kita diciptakan awal turunnya ke dunia ini gitu. Dengan dasar apa diciptakan? Dengan dasar apa diciptakan? Dengan nur Muhammad. Saya ya dengan nur, dengan cahayanya Tuhan. Bukan nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta dari cahayanya Tuhan itu. Di mana ayatnya nur Muhammad diciptakan dengan cahayanya Tuhan? Saya tidak berbicara dengan ayat atau kayak mana. Turun. Kalau nggak bisa turun, belajar dulu. Kalau nggak bisa turun, belajar dulu, ya. Kita tidak akan membiarkan orang bertakiyah. Nanti lawannya sesama Muslim dia. Iya, lawannya sesama Muslim. Iya, dia jangan bilang, Bang. Jangan. Dia bilang Nabi Muhammad diciptakan melalui nurnya dan cahayanya Tuhan. Kita minta ayatnya. Oh, saya tidak tahu. Bla 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 bla. Iya. Sama dengan dia tadi. Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan mungkawanangkir Bang Nabi Rong kan? Kepada siapa malaikat bertanya? Ya pasti kepada mayat. Apakah malaikat tidak tahu kalau dia beragama Islam? Kenapa ditanya lagi siapa Tuhannya? Mungkin takut lupa. Mungkin untuk mengkonfirmasi saja. Ya. Mengkonfirmasi ulang. Ya. Siapa tahu malaikatnya juga lupa kan? Betul. Ini Muslim nggak nih ya? Lupa gua kemarin kita kebanyakan yang sama botolnya. Oke, Rilmi. Oke, Rilmi silakan. Tidak ada ayat berarti bohong, benar. Iya. Jangan kayak nama, nggak ada bukti. Bukti Yesus nggak mati, nggak ada bukti gitu. Ya. Lucu aja. Oke, Rilmi, silakan. Rilmi. Lama kau nama Yesus. Gantianlah Bang Rilmi, nanti lagi kau minta naik. Gantian. Oke, Bapak Ibu. Kita terlambat buka. Oke, Ghazali Ghani. Siapa? Oke, murid setia, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Sebentar murid setia ya. Hairil, muka pegah hamba ke hambo. Muka pegah nggak berani dia bicara bintang fashion. Hanya dia berani typing. Behu typing. Teruk waduh boh-boh hidup bang saru. Bintang fashion aci pegah Bak Sirilmi.
wateh ka boh-boh hilap nasari. Wate PK. Galak. Truk wateh ka nampu pegah. Okey, Budi Setia. Silakan. Apa arti marabbuka, bro? Siapa Tuhanmu? Itu artinya. Ngerti, Pak. Tidak ngerti itu bahasanya. Enggak, saya bicara sama... Ya, Pak. Gimana, Pak? Saya bicara sama Bintang Fashion. Ada orang Aceh yang minta naik tadi. Oh iya, Pak. Di bawah dia marah-marah, ngamuk-ngamuk sampai ke atas, nggak berani bersuara. Bobololo ilu lansaru. Nyokur Aceh. Yang nacarang fit mena. Bui ke palih ke go. Ade waduh. Bangai. Ini ada yang bilang Yahudi. Yahudi itu bangsa terlebih Yahudi. Saya ini kasih tahu kalian, Yahudi itu bangsa terlebih, bangsa yang dilebihkan. Bukan saja kata Alkitab, tetapi kata Al-Quran juga, Yahudi itulah bangsa dilebihkan. Salah satunya di dalam Al-Quran 2 ayat 47. Hai Bani Israel. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah bahwa aku telah melebihkan kamu atas umat-umat yang lain. Ya, ini surat 2 ayat 47. Itu satu. Di surat 2 ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata begini, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala makhluk. Di situ kan Bani Israel, Pak. Apa? Kan Yahudi. Jadi Bani Israel orang Bani Israel bukan Yahudi. Enggak, jadi Bani Israel itu kan belum tentu Yahudi juga belum tentu Bani Israel gitu loh, Pak. Dari mana? Apa dasarnya Yahudi belum tentu Bani Israel? Bani Israel belum tentu Yahudi? Ya, seharusnya gini, jadi di Al-Quran itu kan ada ayat khusus untuk Yahudi, ada ayat khusus untuk Bani Israel. Yang mana ayat khusus untuk Yahudi? Yang mana ayat khusus untuk Yahudi? Bapaknya, ya seperti misalnya, tidaklah senang Yahudi dan Nasrani sampai kalian masuk ke dalam milah mereka, itu kan ada juga. Bagaimana bunyi ayatnya? Itu khusus menyatakan apa ya, saya agak lupa, tapi lantarda anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, betul. Jadi itu kan khusus untuk Yahudi, menyebutkan diksinya itu Yahudi, tapi Abang tahu tidak? Yang lain diksi. Abang tahu tidak? Ayat itu tidak pernah terbukti sama sekali. Orang Yahudi tidak pernah mengajak orang untuk masuk agama Yahudi, Bang. Ya, dulu. Bang. Tidak pernah sama sekali ya, tidak pernah sama sekali orang Israel atau orang Yahudi mengajak agama lain untuk masuk agamanya. Tidak pernah. Dan agama Yahudi itu tidak berlaku bagi orang lain. Dan agama orang Yahudi, abang mau masuk agama Yahudi itu tidak akan diakui, tidak akan bisa. Jangankan ya, mereka aja. Ya. Kalau gitu ya keturunan. Keturunan. Mana keturunannya? Nggak ada dibilang begitu keturunannya. Tidak, maksudnya ya. Yahudi itu kan agama keturunan kan, kalau bukan keturunan jangan Yahudi, bertakiyah lagi. Tadi Anda berkata Yahudi. Gini bang. Yahudi itu harus mereka, harus sebangsa mereka, baru mereka akuin. Kalau tidak itu Yahudi KW, mereka tidak akuin benar. Itu. Nah orang makanya nggak mungkin mereka mengajak itu. Itu adalah berita yang tidak benar gitu. Nah menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa berita itu bisa ada? Sementara Yahudi tidak akan mungkin mereka mengajak itu. Nah ini menjadi pertanyaan nih Bang, kenapa? Ya maksudnya gini Bang, kalau pengertiannya milah itu juga kan masih belum bisa didefinisikan dalam satu definisi yang sama gitu loh. Jadi ada di dalam Quran itu kan bicara tentang agama atau din gitu kan. Ada juga milah. Nah itu pengertiannya kita belum memahaminya secara jelas. Saya yakin bapak juga belum bisa memahami juga gitu loh definisinya. Cuman kembali ke tadi gitu loh Pak, soal
apakah Bani Israel itu dia otomatis Yahudi atau Yahudi itu juga otomatis Bani Israel? Itu kan juga Bapak belum bisa memastikan itu juga, Pak. Jadi Bani Israel yang disebut di sini siapa? Yang mana yang diberikan nikmat itu? Ya, itu adalah umat pilihan, Pak. Siapa umat pilihan itu? Ya, di situ kan disebutnya Bani Israel. Berarti orang Israel semua orang Israel kan? Nah, itu juga saya enggak begitu paham sih, Pak. Cuman gini, Pak. Yang dipilih itu kan otomatis yang beriman dan teguh kepada keyakinannya. Tapi kan tidak semua Bani Israel kan beriman, Pak. Maksudnya teguh kepada keimanannya. Mereka juga ada yang sebagian yang mengingkari juga, Pak. Ajaran-ajaran nabi-nabi itu kan. Gitu loh, Bang. Jadi dikhususkan kepada siapa itu ayat? Kepada umat Bani Arab. Jadi ya, gimana? Jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala orang Arab apa orang Israel? Di situ Bani Israel, Pak. Nah, kenapa bukan orang Arab? Bani Arab. Orang Arab itu bukan umat pilih, ya bukan umat pilihan, Pak. Di dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang pilihan itu Arab, itu tidak ada. Ya. Berarti Israel saja ya, Bani Israel saja pilihan Allah ya. Untuk mendefinisikan Bani Israel ini yang agak rumit. Iya, bahkan kenabian pun itu hanya dari umat Israel, dari keturunan Yakub. Ya, Abraham, Ishak, Yakub. Tidak ada dari keturunan lain. Makanya kalau ada kenabian dari suku lain itu perlu dipertanyakan, Bang. Makanya gitu. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan itu. Kenabian itu dipersembah atau diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Kalau Lut itu, Bang, itu gimana? Lut. Ya. Bagi abang itu Lut itu siapa ya? Nabi ya? Ya. Oh, bagi kami Lut itu bukan nabi, Pak. Lut itu hanya orang biasa yang memang dia hidup di dalam pada saat itu di dalam kekacauan gitu. Di dalam kekacauan orang-orang yang sudah tidak berakhlak baik gitu. Oh iya, Pak. Kenapa emang, Bang? Masalah Lut? Enggak, maksudnya kan Lut itu kan juga bukan Bani Israel tuh. Ya, bukan nabi bagi kami. Iya, maksud saya soal nabi itu soal yang kita perbedaan di situ, tapi iya. Apakah nabi semua dari Israel itu loh, Pak? Bang? Iya. Abang kan tadi gitu tau. Iya. Siapa nabi yang bukan dari Israel? Ya, termasuk Lut, Syu'aib. Syu'aib siapa emang ya? Syu'aib siapa, Bang Pendi? Syu'aib, Nabi Syu'aib, nabi mereka itu. Syu'aib, Ayub. Nabi Syu'aib. Ayub pun bukan nabi. Iya, bagi mereka itu nabi semua. Iya. Salomo aja bagi mereka itu Sulaiman tuh jadi nabi itu. Adam saja dijadikan nabi. Ya, itu perbedaannya di situ, Bang. Makanya kalau kita teliti, kenapa Benjamin Sueb kenapa ada nabi di luar itu, tidak ada nabi di luar itu gitu. Nah, makanya kalau kita lihat siapa nabi-nabi di dalam kekristenan, ya semua dari sana. Nah, lalu bagaimana dengan Abraham? Abraham bukan. Bukan nabi. Abraham bagi kami. Bukan, Abraham bagi kami bukan nabi, Pak. Oh, baik. Apakah Musa dia orang turunan Israel? Ya. Ya, raja. Bayangkan raja saja dijadikan nabi. Jadi makanya kita perlu bertanya sama mereka, siapa yang mengangkat nabi itu? Oh, raja Sulaiman Salomo. gitu ya. Sulaiman ya, Salomo ya dijadikan nabi. Sulaiman bukan nabi, Pak, bagi kami. Oh. Dia hanya raja pada saat itu. Daud juga, Pak, ya, bukan Daud, nabi. Tapi Daud, jangan salah, Daud punya karunia kenabian, Pak. Tapi dia bukan nabi. Tapi dia punya karunia kenabian namanya. Gitu.
Kalau dibilang apakah Daud nabi? Betul. Ada orang menyebutnya nabi karena dia mempunyai karunia kenabian. Tetapi dia bukan nabi secara khusus yang diurapi seperti itu, Pak. Oh ya. Ini lihat nanti. Ada Aceh 420 murtad nanti. Jangan bicara-bicara itu. Murtad nanti. Takut banget dengan murtad. Sedikit-sedikit murtad. Jangan banyak bertanya. Takutlah. Jangan membahas. Jangan berteman. Jangan bercerita. Nanti murtad. Kayak anak kecil. Janganlah. Mungkin Bang Murid Setia mungkin tidak segampangnya itu juga kali gitu ya. Iya. Tantangannya terlalu banyak lah. Orang murtad itu bro, itu nggak gampang. Dari agama manapun, itu nggak gampang murtad. Gak gampang. Saya saja untuk murtad itu butuh waktu 2 tahun. Baru berani saya ambil keputusan untuk murtad. Ya, dan tidak ada orang Kristen datang ke rumah saya ngajak saya untuk murtad. Nggak ada yang berani. Jadi jangan takut ketika Anda bertanya. Dan ketika kami menanyakan, jangan takut. Jawab semampunya. Berteman dengan siapapun, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang mengikuti agama yang paling benar. Oke, Bang Gule. Yahobu, Bang. Nah, tunjukkan. Kalau iman kita kuat, akidah kita itu kokoh, dan kita yakin dengan agama yang kita anut, kita mau berteman sama siapapun tidak akan takut. Dan kita tidak akan terpengaruh. Nah, ini bertanya terlalu dalam nanti jangan nanti murtad. Ujung-ujungnya larinya ke murtad. Mana ada urusan. Nah, ketika kita bilang kalian caci maki. Ya, sekarang kau ulo-ulo. Bukan kita ulo-ulo Aceh 420. Jadi mari kita dewasa dalam beragama. Kenapa sedikit-sedikit nanti murtad, nanti murtad, nanti murtad? Apa yang membuat takut? Nah, apakah tidak yakin Anda dengan agama Anda? Apakah Anda tidak yakin Aceh 420 dengan iman Anda? Apakah Aceh 420 tidak yakin dengan keyakinan Anda? Apakah Aceh 420 tidak yakin dengan Tuhan Anda? Yang bisa menyelamatkan Anda? Yang menyediakan tempat kepada Anda, yang memberikan sesuatu kepada Anda yang luar biasa. Tidak yakinkah Anda dengan itu semua? Nah, kenapa? Jangan berteman sama orang Kristen, jangan naik-naik ke situ, nanti murtad. Nah, hidup jangan sok benar. Bukan hidup jangan sok benar. Ya. Oke, Bang Murid Setia, gitu aja ya. Sehat-sehat ya Bang ya. Iya Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceh 420. Jangan takut berteman. Udah besar. Udah bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Iya. Kan gitu. Betul. Sudah punya pikiran. Bukan anak kecil lagi yang disuap-suapin. Benar. Gitu. Oke, Pul. Ya. Ya, silakan Bang. Malam, Bang. Sehat. Sehat. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Nah, dengar aja dulu omongan. Asal apa nih, Pandi? Saya Medan. Asli Medan. Iya, asli Medan. Oh, bukan Aceh ya? Bukan Aceh. Bukan, udah bukan namanya. Iya, bukan Aceh. Saya Marga Sinaga. Orang Batak, Marga Sinaga. Orang Batak, Marga Sinaga, Bang. Mutuhara dong. Mutuhara ya kira nih. Abang ngomong apa saya nggak tahu bahasa Aceh. Saya bukan orang Aceh. Dari Aceh, Pandi? Saya orang Medan, Marga Sinaga. Mbak. Itu nama baru? Atau nama lama? Memang saya orang Medan, Bang. Kok bisa bahasa Aceh itu? Oh, saya pernah di Aceh.
Sebentar. Oke. Sebulankah di Aceh saya? Nggak mungkin kalau sebulan bisa bahasa Aceh, nggak mungkin. Oh, di Medan banyak teman-teman saya orang Aceh. Daerah mana di mana Aceh? Di Medannya. Di Medannya, di kota Medan. Katanya. Masih percayakah dengan rukun iman? Rukun iman apa? Rukun iman di Islam. Oh, saya orang Kristen. Untuk apa saya percaya itu? Oh, bukan dasar Islam, Om. Bukan, saya orang Batak kok. Abang orang mana? Saya Aceh. Aceh mana? Ijai. Oh, baik. Oke, sehat-sehat ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Nggak ada lagi? Dengar-dengar aja ya. Oke Bang, siap. Oke. Ya, Opo iki. kita bilang Aceh, mereka marah. Kita ngaku bukan Aceh, mereka juga tersinggung, Bang. Ini gara-gara Serba salah. boh, bangsa boh.